Tiga hal yang jangan sampai dilakukan saat interview beasiswa LPDP. Teman-teman yang saat ini kalian sedang daftar beasiswa LPDP nih, tentu kalian tahu bahwa interview adalah tahapan terakhir dalam seleksi beasiswa LPDP. Ini merupakan tahapan yang paling menentukan ya. Dan ngomong-ngomong nih, banyak banget loh orang yang CV-nya bagus dan lengkap, tapi gagal saat tes interview. Nah, kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu? Kenapa banyak-banyak orang pintar itu gagal saat interview beasiswa? Dalam hal ini beasiswa LPDP ya. Ternyata itu karena mereka melakukan beberapa hal yang bisa dibilang fatal seperti itu. Nah, buat teman-teman, tentu kalian udah tahu ya dalam interview beasiswa LPDP itu kan ada dua. Ada interview akademis sama interview psikologis. Nah, kali ini aku akan membawakan video secara umum saja. Nah, untuk video yang detailnya nanti aku akan sajikan dalam video yang berbeda. Jadi apa saja sih hal yang nggak boleh dilakuin saat interview beasiswa LPDP? Yang pertama adalah terlalu idealis. Tidak ada salahnya ya kita ngomong pakai gagasan-gagasan, pakai ide-ide yang bagus, itu tidak ada salahnya. Tapi kita juga harus bisa menunjukkan secara realistis. Artinya apa? Bahwa jangan sampai gagasan-gagasan atau ide-ide yang ingin kita lakukan misalkan setelah menjadi awardee itu tidak ada bukti nyatanya sama sekali. Jadi kalian kan pernah ya bikin isi kontribusiku untuk Indonesia. Dan itu setidaknya ada dong yang sudah kita lakukan dan rencana yang akan kita lakukan itu sesuai atau matching dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi artinya idealis itu boleh asalkan didukung fakta-fakta yang pernah kita lakukan sehingga terkesan realistis, bahwa tidak hanya ide-ide mentah saja tetapi akan ada aksi nyatanya. Ini banyak banget orang yang gagal karena terlalu idealisme dan susah untuk menjadikannya sesuatu yang realistis. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pay template. Jadi banyak banget nih teman-teman yang latihan mock-up interview bersama para mentor tentunya. Kemudian dari situ mereka menemukan suatu pola dan dijadikan sebuah template, dijadikan sebuah format yang membuat tidak natural. Jadi seperti kalimatnya harus susunannya seperti ini, pembukaannya seperti ini, penutupnya harus seperti ini. Saya rasa interview tidak seperti itu. Semakin kita tidak natural, semakin kelihatan bahwa bukanlah itu yang ada dalam diri kita. Apalagi nantinya akan ada interview dari psikolog. Itu sangat menentukan ya, bahwa ketika tes interview, sajikanlah senatural mungkin. Ketika kita belajar dengan para mentor, yang diserap adalah inti-intinya, bukan kata-katanya, bukan susunan katanya, tetapi gagasan-gagasannya. Tapi penyajiannya haruslah natural. Itu yang kedua. Dan yang terakhir yang gak pentingnya adalah puitis. Jadi banyak sekali calon-calon pendaftar ini yang menyajikan susunan gagasannya itu dengan bahasa-bahasa yang terkesan puitis. Tidak ada salahnya, memang mau menggunakan pilihan-pilihan kata atau diksi yang bagus itu memang ya sah-sah saja. Tapi jangan terlalu muter-muter. Kenapa? Ya karena ada batasan waktu. Pertanyaannya itu banyak dan kita dibatasi waktu. Dalam sehari saja sudah berapa peserta yang diinterview. Artinya interviewer akan malas juga ketika kita itu muter-muter dan malah lari dari intinya. Jadi yang bagus seperti apa? Ya to the point aja. Intinya itu apa baru dibangun berdasarkan gagasan-gagasan itu. Jangan kita lari dulu ke ide-idenya baru ke intinya. Jadi lebih baik intinya dulu baru didukung dengan hal-hal yang lain. Jadi itu ada tiga hal yang perlu kalian cermati dan jangan sampai kalian lakuin ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, semoga menjadi awardee beasiswa LPDP.